Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada hubungan sosial yang tampaknya biasa saja, sekedar teman kerja, rekan satu proyek, atau sahabat lama. Namun tanpa kita sadari, batas antara kenyamanan dan kedekatan itu bisa memudar. Apalagi ketika salah satu pihak sedang berada dalam hubungan rumah tangga yang tak lagi bahagia. Seringkali, dari sekadar berbagi cerita dan tawa, perlahan muncul perhatian, rasa nyaman, hingga ketertarikan yang tak semestinya. Banyak yang tak menyadari bahwa hubungan seperti ini bisa menjadi awal dari sebuah kesalahan besar. Perselingkuhan emosional yang dampaknya tak kalah merusak dari pengkhianatan fisik. Cerita ini adalah sebuah pengingat bahwa tidak semua kedekatan itu suci dan tidak semua perhatian itu tulus. Terkadang seseorang yang menganggap kita lebih dari teman sebenarnya sedang mencari pelarian dari luka yang belum sembuh. Dan jika kita tak berhati-hati, kita pun bisa ikut tenggelam dalam pusaran perasaan yang salah. Silahkan simak kisah ini dengan hati terbuka. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar dan berjaga. Perkenalkan, namaku Bima Ananta. Aku pria biasa, tidak tampan, tidak pula kaya raya. Aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan swasta di Jakarta. Biasa saja, tidak banyak yang istimewa dari hidupku. Aku hidup sederhana dan menjunjung tinggi arti kesetiaan. Aku sudah menikah, dan pernikahan kami berjalan seperti kebanyakan orang. Kadang manis, kadang hambar, kadang penuh perdebatan. Tapi yang tidak pernah berubah dariku adalah rasa setia. Namun di balik semua yang terlihat datar itu, aku pernah berada di situasi yang sangat membingungkan, dan jujur saja, penuh godaan. Namun kisah ini bukan tentang istriku. Kisah ini tentang seorang wanita yang seharusnya tidak terlalu dekat denganku. Namanya Azalia Anastasia. Dia istri orang. Kami awalnya hanya rekan kerja. Satu divisi, satu tim proyek, satu ruangan. Awalnya tak ada yang spesial. Azalia adalah wanita yang tenang, profesional, dan selalu tampil rapi. Dari luar, dia tampak seperti wanita bahagia, senyum ramah, sopan, dan selalu bisa menjaga sikap. Tapi seiring berjalannya waktu, semua berubah. Kami mulai sering terlibat dalam diskusi panjang, kadang hingga lembur saat kami ditugaskan bersama. Cerita ini dimulai saat aku dipindahkan ke tim proyek baru. Proyek ini cukup besar dan butuh koordinasi ketat antar anggota. Disinilah aku mulai lebih sering berinteraksi dengan Azalia. Suatu malam, saat kami lembur di kantor, hujan deras mengguyur kota. Semua rekan sudah pulang, hanya kami berdua yang masih berkutat dengan revisi presentasi. Saat itu, Azalia mulai membuka diri. "Bima, apakah kamu pernah merasa sendirian, walaupun punya pasangan?" Pertanyaannya mengejutkanku. Aku menoleh, dan di wajahnya kulihat ekspresi lelah yang selama ini tersembunyi di balik riasan tipisnya. "Kadang, iya juga sih," jawabku singkat. Malam itu, dia mulai bercerita tentang rumah tangganya yang dingin, tentang suaminya yang tak lagi menyentuhnya, baik secara emosional maupun fisik, tentang rasa sepi yang ia simpan sendiri, meski setiap hari ia berperan sebagai istri yang baik di mata semua orang. Setelah malam itu hubungan kami pun berubah, tak lagi sekadar profesional, dan lama-lama aku merasa ada yang berbeda dari dia. Sedikit tentang pernikahanku. Aku menikah dengan Intan sudah hampir 7 tahun. Kami bukan pasangan romantis, tapi kami bertahan. Aku percaya cinta tidak selalu harus berbunga-bunga. Ada kalanya cinta itu berbentuk tanggung jawab dan kehadiran. Namun beberapa bulan terakhir, hubungan kami mulai terasa datar. Komunikasi sekadar formalitas. Sekilas semua baik-baik saja, tapi jauh di dalam, ada jarak yang tumbuh pelan-pelan. Aku pulang, disambut anakku yang riang, tapi Intan lebih sering sibuk dengan gawainya. Aku pun, jujur, aku lebih senang menyendiri. Mungkin aku jenuh, mungkin dia pun lelah. Di saat itulah, Azalia hadir. Dengan segala perhatiannya yang hangat, dia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang aku. Ia sering membawakan kopi pagi dengan alasan, beli 2, kebanyakan. Kadang ia membawakan cemilan, tahu aku suka makanan pedas. Sesekali ia menanyakan kabar anakku, lalu berkata, "Kamu pasti ayah yang hangat ya, iri deh." Awalnya semua itu kupandang biasa. Tapi entah kenapa, setiap perhatian darinya mulai membuatku merasa
istimewa. Sampai suatu saat, aku menyadari ada tanda-tanda yang tidak bisa kuabaikan lagi. Dan berikut ini, ada 6 tanda-tanda yang aku perhatikan dari Azalia, yang menurutku dia sudah menganggap aku lebih dari sekedar teman. Tanda yang pertama, bahasa tubuhnya berubah. Aku bukan tipe yang gampang merasa ditaksir, tapi ada saat-saat ketika kamu tahu seseorang menaruh rasa padamu. Dari caranya memandang, mendekat, menyentuh lengan secara tak sengaja saat tertawa, itu bukan kebetulan. Azalia mulai sering menyentuh bahuku saat lewat, menepuk tanganku kalau aku terlihat lelah. Gesturnya lembut, penuh perhatian, dan jujur saja, membuatku goyah. Kemudian tanda yang kedua, dia sudah sering membanding-bandingkan suaminya dengan aku. Suamiku tuh orangnya dingin banget, katanya suatu siang. Beda banget sama kamu yang masih bisa peka, ngerti situasi. Dan waktu itu, aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku sudah tahu arah pembicaraan Azalia. Dia sedang membuka celah. Dan jika aku merespons dengan terlalu hangat, hubungan ini bisa meluncur ke arah yang salah. Selanjutnya tanda yang ketiga, dia mulai peduli pada hal-hal kecil. Tentangku hari-hari berikutnya, dia selalu ingat apa yang kusukai. Kopi tanpa gula, roti isi ayam, lagu lawas 90-an yang biasa kuputar lewat speaker kecil. Dia ikut senyum saat lagu itu diputar, kadang bersenandung pelan. Lagu kamu yang kemarin tuh enak juga ya, aku jadi sering dengerin, katanya sambil menyender ke meja kerjaku. Aku mulai merasa diperhatikan, dan itu menyenangkan. Tapi aku tahu, aku tak boleh menikmati ini terlalu dalam. Kemudian tanda yang keempat, dia menjadi versi dirinya yang paling cantik saat bersamaku. Bukan maksudku menilai, tapi Azalia mulai berubah. Dulu ia hanya berdandan sederhana. Kini, tiap hari ia tampil lebih segar, lebih wangi. Kadang aku sempat berpikir, apakah ini untukku? Bahkan ketika aku tanya, "Wah, kamu kelihatan beda sekarang. Ada acara khusus?" Dia hanya tersenyum. "Nggak juga. Cuma pengen tampil baik aja, di depan orang yang bikin aku nyaman." Kalimat itu menggantung, dan aku hanya bisa mengalihkan pandangan. Kemudian tanda yang kelima, dia tiba-tiba tidak lagi membicarakan suaminya. Biasanya Azalia sering mengeluhkan rumah tangganya. Tapi belakangan, ia lebih suka bercerita tentang hal-hal remeh bersamaku. Seolah waktu bersamaku adalah ruang tenangnya. Seolah aku jadi pelarian dari dunianya yang rumit. Dan mungkin memang benar. Karena yang tadinya hanya cerita, kini berubah jadi perhatian. Yang tadinya hanya diskusi kerja, kini berubah jadi candaan pribadi. Yang tadinya hanya rekan, perlahan seperti sepasang. Aku mulai merasa bersalah. Bukan hanya pada istriku, tapi juga pada suami Azalia. Dia tidak tahu bahwa istrinya menyimpan rasa pada pria lain, yang tak pernah ia curigai, karena aku hanya teman kerja. Selanjutnya tanda terakhir atau tanda yang keenam. Dia pernah berkata, kalau keadaannya berbeda. Suatu sore, saat kami lembur dan kantor sudah sepi, dia duduk diam di sebelahku. "Bima," katanya pelan. "Kadang aku mikir, kalau keadaannya beda, mungkin aku akan pilih seseorang kayak kamu." Hatiku mencelos. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti berada di tepi jurang. Sedikit saja salah langkah, aku bisa jatuh dan menyeret banyak hati bersama. Akhirnya aku hanya berkata, "Tapi keadaan kita sekarang seperti ini, Lia. Dan kita harus jaga itu." Dia diam sedikit lama, lalu hanya mengangguk. Saatnya memilih. Sejak hari itu, aku mulai menarik diri. Pelan-pelan. Tidak terlalu drastis, tapi cukup untuk membuat batas terasa kembali nyata. Aku mulai makan siang sendiri, lebih sering kerja dari rumah. Bila ditugaskan satu tim, aku minta dipindah dengan alasan profesional. Azalia seolah paham. Ia tidak pernah memaksa. Tapi ada kesedihan di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku tahu, aku sedang menyakiti seseorang yang tidak pernah benar-benar memintaku jatuh cinta. Namun mungkin, dengan itu, aku menyelamatkan kami berdua dari luka yang lebih dalam. Akhir cerita, aku tidak pernah mengatakan padanya bahwa aku tahu dia menyukaiku.
Aku tidak perlu mengonfirmasi itu. Terkadang kita tahu cukup dengan merasakan. Yang aku tahu pasti, aku telah berada terlalu dekat dengan batas yang seharusnya tidak kulanggar. Dan kadang, menghindar bukan berarti lemah, tapi bentuk tanggung jawab tertinggi. Bukan hanya pada pasangan kita, tapi pada orang lain yang mungkin sedang tersesat dalam perasaan yang salah. Cinta tidak selalu datang pada waktu yang tepat. Kadang ia datang sebagai ujian, sebagai godaan, dan sebagai jebakan yang terbungkus dalam kenyamanan. Ketika seorang istri orang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menganggap kita lebih dari teman, maka di saat itulah kita harus menilai bukan hanya perasaan, tapi juga prinsip. Bukan soal bisa atau tidak, tapi soal pantas atau tidak. Karena bukan semua rasa harus ditumbuhkan. Ada yang cukup disadari, lalu ditinggalkan. Kisah ini mungkin tidak penuh drama, tidak ada ledakan emosi, tidak ada skandal besar. Tapi inilah realita banyak orang, di kantor, di grup pertemanan, di media sosial, yang tanpa sadar masuk dalam zona abu-abu hubungan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa batas itu penting, dan menjaga batas adalah bentuk kesetiaan yang seringkali paling sulit dijalani. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh atau membuatmu merenung, pastikan untuk subscribe ke channel Cinta Setengah Persen. Di sini, kita akan terus membahas kisah-kisah cinta yang nyata, yang tidak hanya soal bahagia, tapi juga soal memilih, bertahan, dan menjaga yang sudah ada. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan membuka hati dan pikiran kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.